Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah wa la'allana nafuzuna yawmal qiyamati bi rahmatin minallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita kembali mengulang-ulang puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesekian kalinya, untuk yang terkininya di ucapan kita, yang mana Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Hingga detik ini kita bisa menjalankan kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat Jum'ah. Selanjutnya, salawat seiring salam tak bosan tak jemu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta demikian juga kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Lanjut daripada itu, khatib mengajak kepada diri sendiri kemudian kepada para jamaah sekalian, marilah kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita kiranya berupaya kiranya bisa sedikit demi sedikit untuk bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari wasiat tersebut kita bolehlah selalu mengulang kaji apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita fahami, apa yang pernah kita anut daripada tuntunan Allah, yakni dalam kitab Al-Quran. Barusan khatib membaca sebuah ayat daripada surat Ali Imran yang isinya ialah perintah untuk bersatu. Kemudian isinya menyinggung kita untuk selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Arti daripada ayat tersebut yang maknanya kurang lebih, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, dan jangan bercerai-berai, jangan berfirqah-firqah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Ialah salah satunya media, salah satunya yang terpenting. Tali Allah yang bisa kita pegang untuk bisa menjadi umat yang bersatu ialah kita selalu menjalankan sholat berjamaah. Itu nomor satu. Dan dalam sholat berjamaah tersebut mesti kita ketahuilah aturan-aturan dalam sholat berjamaah. Karena kelanjutan daripada kata di situ ialah wala tafarraqu, dan jangan kamu berpisah-pisah, bercerai-berai. Dari kita lihat tali Allah yang pertama ialah salat berjamaah. Di sana diberikan aturan antara lain
Bila ada shaf yang belum penuh, shaf yang masih bolong, silahkanlah diisi. Kenapa demikian? Kita tidak boleh aku di sini saja, aku di baris ini saja. Karena kita dalam menjalankan hal tersebut bukan berdasarkan kemauan, tapi berdasarkan aturanlah yang harus kita jalankan. Aturannya demikian. Makanya imam selalu mengingatkan, sawu sufufakum, rapikanlah shafmu. Kadang-kadang ada sebagian jamaah milih di kanan saja, kadang di kiri saja, tidak memperhatikan mana setimbangnya, mana indahnya, dan mana rapinya. Dan ini adalah salah satu pintu membuat hati kita cerai-berai, membuat hati kita sendiri menjadi orang yang tidak patuh. Dalam sholat saja tidak patuh, apalagi dalam sosial masyarakat yang lain. Yang harusnya kita itu di depan, milih di belakang saja. Kita ingat lagi, shaf yang bolong-bolong pun tidak mau kita tutup. Itu keegoan daripada hati kita yang membuat kita bercerai-berai. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Yang selanjutnya, tali Allah yang membuat kita berkumpul bersatu selain sholat jamaah ialah berwirid dan juga berkumpul untuk mempelajari ilmu agama. Di sini saya pribadi miris pengajian ilmu yang kita bangun dari rumah ke rumah, kemudian dari menasah ke menasah, dari masjid ke masjid, tahun kemarin telah bubar. Sudah kita coba berkumpul ngaji di tiap Jumat Pahing. Yang datang hanya kami saja alumni. Padahal ini adalah satu kesempatan untuk kita ikut ngaji memperdalam agama. Ini adalah salah satu pintu untuk kita menjadi kuat, menjadi umat yang terhimpun, tidak cerai-berai. Yang namun ada pengajian pun tidak ada yang ikut. Itu juga wiridan. Jumat sore atau malam Jumat ataupun Jumat sore. Banyak juga yang tidak mau ikut. Lalu bagaimanakah maunya kita untuk mengamalkan ayat ini? Jangan kita beriman dengan salah satu ayat Al-Quran tetapi tidak beriman dengan ayat yang lain. Tidak bisa demikian. Mesti kita jalankan semuanya. Panduan untuk kita hidup ialah Al-Quran. Kita baca itu, kita pelajari, dan itu mesti kita praktekkan. Selanjutnya lagi bisa kita buat berpegang dengan tali Allah yang buat kita kumpul bareng kuat, antara lain ialah memperingati hari-hari besar Islam. Pun demikian, masih kita analisa banyak sekali di antara kita yang tidak mau kumpul untuk acara tersebut, padahal itu isinya adalah termasuk daripada membahas hal-hal yang penting dalam agama. Nah, kalau tali-tali yang ada tersebut sudah tidak mau kita jalankan, sholat jamaah ya cuma Jumatan saja, yang lain tidak mau. Kemudian belajar ilmu ya tidak mau berangkat. Wiridan ya ogah-ogahan. Terus bagaimana lagi cara kita untuk menjadi umat yang bersatu? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari akan semau kita, sesuka kita. Aku enaknya begini dan begini. Padahal dalam sosmed tidak bisa seperti itu. Kita mesti bisa menempatkan diri di manakah posisi yang mesti kita isi.
dalam kampung umpama di pemerintahan kampung ada yang kurang, mestilah juga kita isi, mestilah kita dukung. Ada ide-ide yang bagus, mestilah kita sisipkan juga supaya kita dalam sosial masyarakat ini semakin maju, supaya kita semakin baik. Nah, hal tersebut perlu kita ingat-ingat dan kita jalankan. Selanjutnya Allah memberikan peringatan, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a." Ingat-ingatlah nikmat Allah untukmu dikala kamu ada pernah berselisih, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah membuat lunaklah di antara hati-hatimu, hati kalian semuanya, maka dengan nikmat Allah kamu bisa bersaudara. Dalam hal-hal tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, ada hati kita tidak mau berteman, ada hati kita tidak mau bersahabat, ada hati kita tidak mau kumpul dengan orang lain. Kita menganggap itu musuh, tetapi dengan nikmat Allah maka bisa bersaudara. Nah, hal yang tersebut merupakan salah satu nikmat Allah. Kita dibuat bisa akur dengan saudara adalah nikmat Allah yang perlu kita ingat. Nikmat Allah bukan hanya nafas lega, bukan hanya sehat saja, bukan hanya ibadah saja, sampai pada bisa akur, tegur, sapa, tatap muka dengan baik, tatap muka dengan manis, termasuk daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam waktu singkat ini, inilah yang dapat Fatih sampaikan. Semoga kiranya kita semua bisa mengambil intisari daripada ayat ini. Kita selalu mau kiranya berpegang teguh dengan Allah. Jangan pisah-pisah, jangan bercerai-berai, jangan grup-grupan, grup ini dan itu, kelompok ini dan itu. Yang ada adalah kita ini berupaya untuk menjadi satu. Kemudian marilah kita selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara lain hati kita bisa dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita selalu bisa tegur sapa dengan manis dengan teman, sanak dan saudara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sekalian. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, wa la'allana nafuzuna yawmal qiyamati birahmati minallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Shadaqallahul azim. Barakallahu li lana wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.